Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita seringkali menanyakan mengapa kegagalan terjadi, iman tidak tumbuh dengan baik di dalam diri kita. Tetapi hari ini kita semua diajak untuk menyadari seringkali kegagalan itu hadir karena ketidaktaatan, karena ketidakbijaksanaan kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau telah menurunkan hukum kepada manusia. Semoga kami senantiasa mentaati hukum-Mu dengan hati yang tulus dan penuh kasih di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Keluaran kita diingatkan kembali. Hukum telah diberikan kepada Tuhan untuk manusia. Dari Tuhan untuk manusia melalui orang-orang yang diutus oleh Allah sendiri kepada kita. Lalu apa gunanya aturan di dalam hidup kita? Di dalam berdinamika kehidupan bersama memerlukan yang namanya sebuah aturan main. Aturan main itu ada agar Anda dan saya, kita semua belajar menghargai relasi baik dirimu, diriku, diri kita semua dengan Tuhan, maupun diri Anda dan diri saya, serta sesama kita kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan yang lain. Bagaimana kita belajar untuk taat dan setia. Orang yang bertekun, orang yang setia dan senantiasa mengikuti prosesnya, ia akan terberkati. Ia akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, yang ia jumpai. Ternyata ketaatan, kesetiaan, ketekunan membawa sukacita. Ia yang tekun, ia yang setia, ia yang beriman tidak pernah takut dalam kegagalan. Karena kegagalan menjadi kesempatan bagi orang yang beriman untuk senantiasa ditempa dan semakin dewasa di dalam hidupnya. Di dalam bacaan hari ini, Tuhan mau menegaskan kepada Anda dan saya, kita semua, bahwa Tuhan memberikan sama, berkatnya sama. Yang membedakan adalah tempatnya. Yang membedakan adalah cara mengambil keputusannya, cara pandangnya, cara setiap keputusan-keputusan yang diambil, dan bagaimana cara masing-masing pribadi mengatasi persoalan yang datang silih berganti di dalam lembaran kehidupannya. Sang Sabda adalah satu, firman-Nya pun satu, datang kepada masing-masing. Tinggal bagaimana kita mencerna, bagaimana kita menangkap kemauan rancangan Allah di dalam persiaran hidup kita. Disitulah yang membedakan. Apakah hati kita siapkan agar sabda Tuhan berproses, tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak? Ataukah kita membiarkan sang firman itu hanya tinggal, tidak berproses dan mengendap, dan membiarkan nafsu, ego, kemarahan, egoisme bertumbuh di dalam hati kita? Kita diajak untuk terus berkembang, bahwa kita adalah orang beriman. Orang beriman tentu dia akan percaya, dan orang percaya tentu akan tekun karena dia yakin apa yang dia rencanakan, apa yang dia jadikan visi, ketika diusahakan dengan ketekunan, kejujuran,
ketulusan dan keikhlasan akhirnya menjadi nyata. Hidupnya akan penuh berkat. Orang yang senantiasa khawatir, orang yang senantiasa mudah mengganti keputusan hanya karena isu sana dan sini, itu adalah orang yang rapuh. Kita semua diingatkan, jangan kekhawatiran, ketakutan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini justru merusak imun kita, justru merusak masa depan kita. Di dalam iman kita percaya ada harapan di sana. Harapan akan menjadi nyata di dalam hidup kita ketika kita, Anda dan saya, berusaha dengan sekuat tenaga mewujudkannya, menghadirkannya, dan menjadikannya nyata di dalam lembaran kehidupan kita. Dengan demikian, saya pun percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati anak-anaknya yang senantiasa bertekun untuk mengusahakan, yang bertekun mencari solusi daripada mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah memberikan matahari, dunia, kehidupan, nafas kehidupan yang sama. Tetapi apakah itu berbuah atau tidak tergantung dari masing-masing pribadi kita. Apakah hati kita dengan tulus ikhlas dan totalitas di dalam iman, kepercayaan, dan usaha kita untuk menjadikan seluruh hidup kita sebagai saluran berkat itu sendiri? Ataukah kita senantiasa cenderung untuk lebih cuek, tidak peduli dengan sesama? Hari ini Tuhan meminta untuk kita semua, Anda dan saya, bertumbuh dan berkembang di dalam iman, perbuatan, dan juga di dalam kesaksian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.